Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ melancarkan serangan dalam gelombang ke-87 Operasi True Promise 4 pada Senin 30 Maret 2026. Dalam serangan ini, pusat kendali dan markas pasukan Amerika Serikat dihantam dalam serangan rudal canggih Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, IRGZ menegaskan pasukannya melakukan 4 operasi cepat yang menargetkan pusat komando, markas pasukan, dan infrastruktur strategis pasukan Amerika Serikat dan Israel. Pasukan Iran menghancurkan 4 konsentrasi komandan dan peralatan militer yang terkait dengan pasukan Amerika Serikat dan Israel. IRGZ juga menyerang fasilitas komando dan kendali yang didirikan di luar pangkalan udara Al-Minhad Uni Emirat Arab dengan rudal presisi. Fasilitas ini dilaporkan digunakan oleh pasukan Amerika Serikat dan diduga menampung lebih dari 200 personil, termasuk komandan dan juga perwira. Pasukan Iran juga menargetkan dan menghancurkan sistem radar peringatan dini yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di Dahran, Arab Saudi. Dalam insiden terpisah, IRGZ melaporkan telah menyerang kapal kontainer yang terkait dengan Israel yang diidentifikasi sebagai Express Room dengan rudal presisi. IRGZ menyatakan bahwa operasi ini merupakan bagian dari kelanjutan gelombang ke-87 Operasi True Promise 4. Pesawat komando dari kendali tercanggih milik Amerika Serikat dihantam rudal dan drone Iran dalam pemboman di pangkalan udara Prince Sultan, Arab Saudi. Pesawat ini mengalami kerusakan parah bersama 3 pesawat tanker lain milik Amerika Serikat di pangkalan tersebut. Wall Street Journal melaporkan bahwa pesawat yang dijuluki mata dan otak kendali perang Amerika Serikat ini dihantam rudal Iran pada Jumat 27 Maret silam. Serangan ini juga turut melukai setidaknya 10 pasukan Amerika Serikat di sana. Serangan Iran menghantam 3 pesawat tanker pengisian bahan bakar udara KC-135 dan pesawat E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control. Dalam beberapa potret, tampak bagian ekor pesawat kendali ini tak lagi bisa terbang. Sejauh ini, CENTCOM enggan berkomentar mengenai insiden tersebut. Namun jika dilihat kerusakan pada pesawat ini membuatnya tak lagi bisa diperbaiki. 6 pesawat E-3 disiagakan di Prince Sultan Airbase sebelum insiden terjadi. Pesawat E-3 ini memiliki sejarah panjang dan membantu mengelola medan tempur dalam berbagai konflik besar. Pesawat E-3 terbang dengan kemampuan komando dan juga kendali, serta membawa misi intelijen, pengawasan, dan juga pengintaian. Dengan hancurnya pesawat E-3 ini, Amerika Serikat disebut makin terhambat untuk meningkatkan kekuatan angkatan udaranya. Boeing E-3 Sentry adalah pesawat peringatan dini dan kendali udara yang dikembangkan oleh Boeing. E-3 memiliki kubah radar berputar atau rotodom khas di atasnya. Hilangnya kendali E-3 juga membuat hadirnya celah serta potensi hilangnya peluang menargetkan pasukan Iran. Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, sempat menyatakan peluncuran rudal dan drone Iran telah turun lebih dari 90% sejak konflik dimulai, namun Iran tetap mampu meluncurkan rudalnya dan terus menyerang pangkalan serta target utama Amerika Serikat di seluruh kawasan. Houthi menyatakan dukungan untuk Iran di tengah perang memanas dengan Amerika Serikat Israel. Kali ini Houthi akan membantu Iran dengan penutupan Selat Bab al-Mandeb. Houthi menegaskan memiliki banyak pilihan untuk memberikan tekanan kepada Amerika Serikat dan Israel. Hal itu disampaikan seorang pejabat Houthi di Yaman, Mohammed Mansour, pada Sabtu 28 Maret. Ia tidak menampik kemungkinan penutupan Selat Bab al-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Laut Merah adalah salah satu jalur laut yang paling sering digunakan di dunia untuk pengiriman minyak dan bahan bakar. Mansour menegaskan Houthi bergabung dalam konflik tersebut untuk memberikan dukungan terhadap Iran. Pihaknya mengatakan langkah Houthi untuk bergabung dalam perang bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat Israel. Menurutnya, setiap langkah yang diambil Houthi telah diperhitungkan dengan cermat agar efektif. Salah satunya menutup Selat Bab al-Mandeb. Penutupan ini akan dilakukan bergantung pada eskalasi Amerika Serikat dan Israel, termasuk soal rencana Amerika Serikat yang akan mengerahkan pasukan darat ke Iran. Iran mengklaim melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Serangan menghantam fasilitas penting yang menampung pasukan Amerika Serikat. Iran pun menyebut Amerika Serikat harus menyiapkan kuburan untuk tentaranya yang tewas. Rentetan serangan drone Iran menghantam pangkalan udara Muwafaq Salti di Azraq, Yordania. Menurut pernyataan militer Iran pada Minggu 29 Maret, drone tersebut menargetkan tempat tinggal pasukan Amerika Serikat. Tak hanya itu, pangkalan militer tersebut juga menjadi peralatan logistik dan pendukung Angkatan Udara Amerika Serikat. Iran menyebut Amerika Serikat harus menyiapkan peti mati untuk pasukannya. Namun Iran tak menyebutkan kerusakan hingga korban jiwa akibat serangannya ke pangkalan militer musuh. Di satu sisi, Amerika
Amerika Serikat belum buka suara terkait pangkalannya yang diserang rentetan drone Iran, sementara serangan Iran bertepatan dengan pembicaraan diplomatik tingkat tinggi di Pakistan. Adapun para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Turki, dan Mesir bertemu untuk membahas kemungkinan penyelesaian konflik. Namun pertemuan itu dilakukan tanpa adanya partisipasi dari Amerika Serikat atau Israel. Iran dan Hizbullah kembali membombardir Israel pada Senin 30 Maret. Rentetan serangan rudal dan drone menargetkan kilang minyak terbesar Israel. Serangan itu mengakibatkan kota Haifa terbakar membara. Rudal Iran dan Hizbullah menghantam infrastruktur penting di Haifa. Rekaman yang diunggah Fiori menunjukkan sebagian dari kilang minyak Basan terbakar. Bahkan terlihat kepulan asap yang membumbung tinggi. Haifa, kota terbesar ketika Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Militer Israel masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran kilang minyak. Masih belum diketahui secara pasti apakah kilang minyak itu terkena serangan langsung rudal Iran atau pecahan peluru dan pencekatan. Namun, sirine meraung-raung saat serangan rudal Iran dan Hizbullah menargetkan Haifa, bahkan sirine berbunyi hingga di kota pesisir Netanya.